Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas berkat rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat memiliki jasmani maupun rohani dan tiada kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu ujian komprehensif, yaitu Bapak Dr. Ali Murtado MSI, sebagai dosen pengampu ujian komprehensif serta teman-teman seperjuangan semester 7. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan tentang teologi dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menyiarkan pertama kali ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau di kota Mekah. Kota Mekah ini mempunyai sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku Quraisy. Selama berada di Mekah, Nabi Muhammad SAW ini memiliki kedudukan sebagai kepala agama saja, bukan sebagai kepala pemerintahan. Karena kenapa? Karena kekuasaan politik yang ada di daerah kota tersebut masih belum dijatuhkan, sehingga Nabi Muhammad SAW itu berkedudukan sebagai kepala agama saja, bukan sebagai kepala pemerintahan. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nabi Muhammad SAW ini mendirikan kekuasaan politik dan sangat dipatuhi oleh masyarakat kota tersebut. Selain Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, beliau juga sebagai kepala pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu sekitar tahun 632 Masehi, daerah kekuasaan Madinah itu bukan hanya terbatas pada kota itu saja, akan tetapi daerah Madinah itu meliputi seluruh semenanjung Arabia. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW ini wafat, tidak diherankan lagi bahwasannya kota Madinah pada waktu itu kalang kabut dan bingung memikirkan siapa pengganti pemimpin selanjutnya, siapa pengganti Nabi Muhammad dalam memimpin negara mereka. Sehingga muncullah khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sejarah meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah yang disetujui oleh masyarakat sekitar untuk menjadi seorang khalifah di negara tersebut.
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pemimpin di daerah tersebut digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan digantikan oleh Utsman bin Affan. Lalu setelah Utsman bin Affan, digantilah oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lalu digantikanlah oleh Utsman bin Affan. Lalu yang berikutnya Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan itu termasuk seorang pedagang yang sangat kaya. Pedagang Quraisy yang sangat kaya. Kaum keluarganya itu terdiri dari seorang yang memiliki pengalaman dagang, seorang yang memiliki pengalaman administrasi. Pengetahuan mereka itu yang bermanfaat dalam memimpin administrasi-administrasi di dalam sebuah negara. Utsman bin Affan itu digambarkan sebagai seorang yang lemah. Seorang yang lemah dan tidak sanggup untuk menentang pendapat-pendapat keluarganya. Sehingga seluruh keluarganya itu menjadi dan dijadikan gubernur di daerah-daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Utsman inilah yang menjadi persoalan-persoalan timbulnya teologi Islam. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang awal mulanya itu sangat mendukung Utsman, sangat menyokong kehadiran Utsman sebagai khalifah, itu mulai menurun dalam mendukung Utsman. Karena apa? Karena tindakan politik yang dilakukan Utsman untuk agar keluarga-keluarganya menjadi orang-orang yang mengatur segala pemerintahan yang ada di kota tersebut. Setelah Utsman bin Affan wafat, lalu digantikanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah tepat Ali bin Abi Thalib dilantik sebagai khalifah, itu lalu segera mendapatkan tantangan-tantangan dari masyarakat, dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah pada kala itu, terutama Talhah dan Zubair. Nah, tantangan kedua yaitu dari Muawiyah yaitu gubernur Damaskus dan keluarga yang dekat bagi Utsman. Ia tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Lalu menuntut Ali itu untuk membunuh orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman. Lalu Ali itu dituduh sebagai orang yang ikut campur dalam kasus pembunuhan Utsman. Lambat laun, tahun demi tahun, kaum Khawarij ini berpecah menjadi beberapa sekte. Dan mereka mendefinisikan bahwa konsep kafir itu bukan hanya orang yang menyekutukan Allah saja, akan tetapi orang-orang yang berdosa besar itu termasuk kafir menurut pandangan Khawarij. Baik, dari persoalan-persoalan yang saya jelaskan di atas tadi, maka timbullah 3 aliran teologi Islam. Jadi setelah Khawarij itu pecah menjadi beberapa sekte dan mendefinisikan kafir itu bukan hanya
orang yang menyekutukan Allah, akan tetapi orang yang berdosa besar itu termasuk kafir. Persoalan itulah yang menimbulkan tiga aliran teologi Islam dalam Islam. Yang pertama yaitu aliran Khawarij sendiri yang saya jelaskan di atas tadi, lalu aliran Murji'ah, dan yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran Khawarij yang saya jelaskan tadi sebagian. Bahwasanya aliran Khawarij ini memandang bahwa orang yang berdosa besar itu disebut kafir. Dalam artian keluar dari Islam, contohnya yaitu murtad. Nah, itu adalah orang yang kafir dan wajib dibunuh. Itu menurut pandangan dari aliran Khawarij. Lalu untuk pandangan aliran Murji'ah, untuk aliran Murji'ah ini menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa itu tetap diakui sebagai mukmin atau muslim, bukan kafir. Akan tetapi untuk soal dosa yang mereka kerjakan, yang mereka berbuat, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu akan diampuni ataupun tidak akan dosa yang mereka lakukan. Jadi seluruhnya terpatok kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dan tidak mengampuninya. Lalu yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini berbeda dengan pendapat-pendapat yang di atas tadi, yaitu aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Untuk aliran yang ketiga, aliran Mu'tazilah ini, bagi mereka orang yang berdosa besar, orang yang memiliki dosa besar, itu bukan kafir, tapi bukan juga mukmin. Nah, jadi menurut pandangan aliran Mu'tazilah, itu adalah mereka berada di antara keduanya. Dalam artian orang yang mereka sebutkan itu adalah mengambil posisi di antara keduanya, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-manzilah bain al-manzilah tain, atau posisi di antara dua posisi. Dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi, ada tiga aliran dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Kesimpulannya yaitu bahwasanya persoalan dalam Islam itu bermuasal asal mulanya itu dari politik, dari masalah politik yang awal mulanya itu hanya sebagai masalah politik saja, namun pada saat demi saat itu mulai berkembang menjadi perdebatan tentang keyakinan dan pemikiran agama. Akan tetapi pendapat-pendapat yang di atas yang saya sebutkan tadi, menurut aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah, itu hanya satu yang sama, yaitu untuk menegakkan keesaan Allah dan juga merawat dan menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, agar tidak tercampur aduk dan tidak musnah beriring perkembangan zaman saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen
pengampu ujian komprehensif, yaitu Bapak dosen Dr. Ali Murtado MSI, serta rekan-rekan sekalian yang telah menonton video saya. Mungkin ketika saya ada menyampaikan materi tadi itu ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.